Kita masih bersama dengan narasumber-narasumber kita di sini ya. Ada Kak Seto, Bu Ade, Bu Sita dan juga Pak Bara. Namun kita sedikit beralih ke Instagram ya. Iya benar banget karena mungkin di studio lagi ada kesalahan teknis. Yes. Tapi kita masih mau ngobrol banyak ya dengan narasumber kita. Jadi kita upayakan yang terbaik gitu. Selama masih bisa ngobrol tentunya. Mumpung ada tamu dari jauh ya, Len. Kita menyambung pertanyaan yang sebelumnya tadi saja ya. ya. Yang masih belum selesai dijawab oleh Pak Bara terkait seksual intelligence, silahkan. Ngomongnya di mana tadi? Ya, jadi hari ini orang kita lebih banyak fokus pada IQ. Lalu ada muncul kecerdasan baru namanya AQ. Lalu diperkenalkan lagi SQ, Sexual Spiritual Quotient, Emotional Quotient, dan IQ. Kita fokus di sini. Padahal ketiga kecerdasan ini tidak berhubungan dengan pernikahan. Coba cek, banyak orang yang pintar rumah tangganya bermasalah karena saking pinternya. Satu pinter, satu nggak pinter, konflik. Kalau sama-sama pinter bagus. Nah, ada satu kecerdasan yang untuk mengendalikan pubertas anak nih, yang namanya kami menyebutnya SI atau Sexual Intelligence. Bukunya sudah ada, hak patennya alhamdulillah kami yang punya. Kami buat itu untuk mendapatkan SI, orang harus belajar morfologi dulu. Morfologi itu ilmu yang kami buat, alhamdulillah patennya juga. Kak Seto, kami dari Morfologi Institute punya patennya itu. Ketika ngetik morfologi, keluarnya pasti Bara Susanto dan Bu Sita. Kami kan juga sudah ngajar di Jepang, Kak Seto. Karena tujuan kita ke Jepang itu sebenarnya krisis demografi di sana. Nah, kebetulan kalau bahasa Jepang, Bu Sita yang di bahasa Jepang, saya speak English. Nah, kecerdasan ini memang harus diajarkan sejak pubertas. Dan kita ngomongnya itu tentang seksual. Nah, yang jadi masalah tiga kata ini, seksualitas itu diartikan dengan arti yang salah, Kak Seto, sampai hari ini. Sehingga kita tidak mampu menjelaskan kesakralan dan seksualitas ini pada anak-anak. Itu dianggap sebagai hal yang tabu, gitu, Kak Seto. Karena setiap kali kita menjelaskan, depannya mesti kata hubungan ditambahkan. Kita akan menjelaskan seks, depannya langsung dikasih hubungan. Sehingga kita gagal untuk menjelaskan seksual itu padahal cuma sekedar hasrat saja. Misalnya tidak porno sama sekali. Saya mau WA mbaknya gitu ya, Mbak, WA gitu ya, sama review gitu. Sudah pelecehan kan? Ke yuk. Sudah pelecehan. Tapi saya menyentuh Anda apa enggak? Tubuh saya ada apa enggak? Saya cuma WA saja. Artinya dalam deskripsi dalam KBBI itu sudah salah. Seksual diartikan sebagai hubungan kelamin. Dan itulah kesalahan kita. Di kamus Oxford juga sama. Dianggap sebagai hubungan kelamin. Sehingga kita susah untuk menjelaskannya. Nah, dengan deskripsi baru yang kami buat di Kak Seto, kita mulai mengajarkan itu dengan nyaman. Anak-anak SMA, sederajat SMP itu sudah mulai kita kenalkan tentang pola perilaku seksual yang baik. Karena anak-anak itu sudah puber, orang tuanya harus mendampingi, gurunya juga harus peka terhadap perkembangan anak. Sehingga anak-anak yang pacaran di sekolah itu sudah di warning. Karena sekolah itu Kak Seto lebih banyak fokus pada nilai akademik, bukan pada perkembangan pola perilaku seksual. Dan ini masalah. Di rumah tidak di warning sama orang tua, di sekolah tidak di warning karena dianggap sebagai hal yang biasa dan normalisasi. Efeknya seperti sekarang. Ini seperti yang Mbaknya tadi bilang di Lampung tadi. Lampung itu polanya ketahuan semua. Cewek diajak cowok, mungkin diajak minum atau diajak apa. Sebenarnya sebelum waktu kejadian peristiwa itu Kak Seto, kan sebenarnya perempuan ini kalau dia punya kecerdasan seksual, dia bisa menghindari itu, sehingga dia tidak perlu menjadi korban. Nah, aktivitas yang Morfologi Institute hari ini lakukan adalah berbagai banyak aktivitas yang bersifat preventif, Kak Seto, bukan kuratif. Karena kalau kuratif memang penting, healing untuk kesehatan self healing dia atau untuk terapi, tetapi itu sudah terjadi. Alangkah baiknya jika bisa dicegah, ya kan? Dan cukup banyak kejadian-kejadian itu yang sebenarnya ketika kita pelajari pola kejadiannya itu sebenarnya bisa dicegah.
Siapa yang paling bisa mencegah? Wanita. Itu makanya Love4Me kami buat untuk wanita sebenarnya. Dan dia bisa mencegah itu. Jadi pola-polanya ketahuan semua. Itu ketika bisa dicegah, insya Allah tidak akan terjadi banyak hal yang tidak kita inginkan. Tadi sejak dari awal Kak Seto, lalu juga Bapak Ibu lainnya memberikan jawaban seputar pertanyaan tadi, selalu membahas terkait media sosial, digitalisasi dan segala macamnya gitu. Yang artinya memang media ini saat ini mungkin terutama untuk generasi kami punya peran yang sangat besar gitu ya untuk pembentukan mental seorang anak, apalagi banyak sekali kita tuh sering biasanya self diagnose ya nih Caya. Betul banget, kalau Gen Z sekarang tuh pusing, dia overthinking, maksudnya apakah aku depresi atau segala macam gitu. Nah, lalu sebenarnya bagaimana peran seharusnya? Lanjut. Bagaimana peran sewajarnya dari media sosial ini dalam membentuk kesehatan mental seorang anak khususnya secara ideal? Silahkan, mungkin kita mulai dari Kak Seto, silahkan. Iya, saya melihat media sosial ini kan sekedar alat ya, sama seperti sebuah sebilah pisau atau gunting. Nah, bagaimana anak menggunakan alat itu dengan benar? Jadi pisau bisa menghasilkan karya yang cemerlang, maksudnya ukir-ukiran dan sebagainya, tapi juga bisa menimbulkan suatu bencana juga. Jadi intinya adalah bagaimana orang tua mengajarkan orang cerdas menggunakan alat itu, menggunakan dengan cara yang benar. Jadi tidak menyalahkan alat itu, tetapi menyalahkan orang tua yang tidak terlibat di dalam kegiatan putra putrinya untuk cerdas menggunakan alat itu. Jadi makanya sekarang misalnya ada lagu gadget misalnya, tapi lagunya cukup bagus nih, gadget apa banyak manfaatnya tapi juga bisa bahaya. Lalu ayo adik bermain gadget dengan cerdas dan bijaksana. Jadi gunakan dengan cerdas dan bijaksana. Kalau misalnya dia menggunakan, seorang anak bisa pintar bahasa Inggris, ternyata gurunya siapa? Mbak YouTube. Dari gadget juga kan, pintar main wayang, dalang, pintar gamelan, tapi belajarnya dari YouTube gitu. Tapi juga bisa misalnya menipu, bisa melakukan suatu kebohongan atau suatu tindak kejahatan juga dari situ. Nah, bagaimana tadi orang tua dan juga guru mengajarkan dengan cara yang tepat. Ada saatnya dibuka, ada saatnya juga disimpan, ada saatnya juga dikontrol, dibicarakan bersama. Nah, sering yang hilang adalah komunikasi di dalam keluarga. Itu yang harus diperbaiki dulu, komunikasinya. Tapi untuk range umur berapa sih sebenarnya seorang anak itu harus diawasin dengan itu ya, diawasin orang tua tentang penggunaan gadget dan segala macam? Iya, artinya penggunaannya jangan terlalu dini. Jadi masih usia 3 tahun, 4 tahun, supaya nggak nangis ini kasih gadget. Jadi kalau udah ada ketergantungan, ibaratnya juga kecanduan, udah begitu diambil dia akan marah-marah, akhirnya terjadi konflik dan sebagainya. Jadi intinya ya orang tua aktif dengan berbagai kegiatan yang sifatnya tadi komunikasi, misalnya mendongeng, misalnya jalan-jalan, bermain permainan tradisional dan sebagainya, itu supaya anak merasa nyaman kehadiran ayah ibunya dalam suatu kesatuan kebersamaan. Kalau ada padasnya main gadget pun ya sama-sama kalau perlu. Mungkin ya media sosial dengan cara di layar yang besar misalnya gitu. Jadi yuk nonton sama-sama. Jadi tidak sendiri-sendiri gitu. Apalagi setiap anak satu handphone, ya sudah. Kalau tengah malam atau kadang udah tidur gitu, atau buka belajar, dibuka dalam buku pelajaran tapi di bawahnya ya. Ketahuan ya. Intinya itu saja. Jadi memang gadget itu diperlukan tapi dalam pengawasan seperti nonton bareng. Dan pengawasannya juga perlu persahabatan. Tidak sebagai polisi yang awas ya tertangkap ya begitu, disita, dirampas dan sebagainya. Oke, jadi malah nggak boleh diancam dan segala macamnya. Iya.
pokoknya memosisikan sebagai sahabat anak, bukan komandan atau bos yang main perintah, main instruksi, main perintah, tapi sahabat anak juga mendengar suara anak. Mungkin boleh juga ini kita perlu bangun juga komunitas lingkungan kita itu sistemnya supaya dari keluarga, dari inti anak pola asuh anak, juga dari keluarga, masyarakat, terus juga pemerintahan, mungkin Malang Raya kita bangun juga sampai ke seluruh Indonesia. Dengan media ini kita upayakan, makanya saya mengajak Kak Seto juga mendirikan perusahaan media PT Lari Sarapesa International itu. Kak Seto alhamdulillah berkenan menjadi komisaris dari PT Lari. Itu menaungi media psikoday.id, merupakan media sektor psikologi dan juga sektor umum. Harapannya supaya ada alternatif juga edukasi untuk anak-anak, masyarakat, semuanya yang bisa positif, supaya membangun promosi kesehatan mental juga, biar anak-anak, masyarakat bisa lebih memfilter lagi, perlu menyaring lagi media sosial itu yang difungsikan seperti yang disampaikan sama Kak Seto juga dengan bijaksana, sesuai fungsinya. Pak pisaunya untuk motong aja, jangan buat nusuk-nusuk ya. Karena media saat ini kita tidak bisa menghindari media. Betul. Saya sendiri mempelajari dunia digital itu, saya ngajar digital marketing itu 2010 saya sudah ngajar. Nah, ini adalah sarana sebenarnya, dan ini luar biasa. Generasi hari ini kita itu menikmati banjir teknologi itu luar biasa. Hanya saja kita perlu memiliki anak-anak yang imun. Kalau kita udah anak-anak kita sudah imun, mau media yang jelek, mau media yang yang mungkin agak menyimpang, dia akan mampu menghindari dengan sendirinya karena imun dia. Termasuk circle kita seringkali menormalisasi hal-hal yang tidak baik. Ketika anak-anak kita sudah mendesain anak-anak kita menjadi seorang anak yang imun terhadap circle yang tidak bagus atau dengan media-media yang tidak sesuai, dia akan paham. Tanpa kita mengawasi seperti Kak Seto tadi, nggak harus jadi polisi atau satpam atau ini, itu dia sudah imun. Hanya saja memang perlu menjadi orang tua yang cerdas, yang lebih cerdas daripada anaknya. Kalau enggak, anaknya yang minterin maknya. Gitu. Ya, memang terkait digitalisasi tadi itu betul tools manusia kayak itu ya. Kalau Pak Baris bilang itu ini ya, asisten kita, ya kan, asisten kita mau nyuruh apa ya terserah kita kan yang penentunya, bukan kita ikut Google ikut bukan, tapi kita harus punya leadership kan. Pemimpin itu pernah memimpin dirinya sendiri. Nah, kalau di dalam nanti mungkin kedua ya, karena saya kan nulis tentang mengenal diri, setelah itu memimpin diri, ya kan? Karena kalau sudah mengenal dirinya, oh ini kelemahan saya harus bisa menghandle. Oh ini tadi kan potensi saya seperti apa. Dengan mengenal diri, dia akan menerima dirinya juga, dia tidak akan merasa minder dan sebagainya. Termasuk dia bisa memimpin dirinya bahwa saya harus jalan kemana ini. Itu memang peran orang tua sangat penting sekali di masa transisi remaja ini. Orang tua harus terus belajar. Nah, butuh ini mungkin nggak apa kayak sekolah-sekolah orang tua ya. Sekolah orang tua. Sekolah orang tua. Kalau jadi bukan selesai sudah sarjana nggak sekolah ya. Malah lebih banyak ya sekolah yang di masyarakat harus ada banyak sekolah orang tua. Sekolah ayah bunda gitu kan, sedang inisiasi itu sekolah ayah bunda. Dan ini kan karena seringkali kita menikah itu kan nggak siap dalam pernikahan. Relationship tiba-tiba jadi relationship. Setelah menjadi relationship jadi relationship. Setelah menjadi relationship malas-malas jadi relationship. Ngeslu banget. Sebuah hubungan yang ngeslu. Berikut menjadi relation stop. Nah, hari ini media itu pengaruh besar, tetapi kita harus paham bahwa hari ini era industri 5.0, bukan 4.0 lagi. 5.0 adalah era humanisasi. Era 3.0 era dehumanisasi. 4.0 era di mana semua terintegrasi.
Sedangkan era 5.0 sekarang waktunya kita yang mengendalikan semua berbasis digital dan kita menjadi manusia lagi, bukan kita yang dikendalikan teknologi. Gitu. Terus Kak Seto, ini mungkin Kak Seto udah sangat lama ya di dunia psikologi anak, psikologi juga nih. Nah, sebenarnya dari berapa tahun sudah Kak Seto didalami? Baru 54 tahun. Rumahku aja 55 tahun ya. Ya, dari 54 tahun ini sebenarnya apa sih kasus-kasus yang mungkin sering banget dijumpai Kak Seto sendiri dalam psikologis anak? Ya, sebetulnya itu tadi banyak permasalahan itu kan dimulai dari anak yang tidak percaya diri karena tidak bisa menemukan potensi atau kelebihannya. Makanya kan tadi yang disebut setiap anak harus sadarkan setiap anak itu unik, otentik dan tidak terbandingkan. Saya selalu kalau di depan anak-anak selalu pertama, siapa yang bangga sebagai anak Indonesia? Saya. Siapa yang bangga sebagai kalau misalnya di sini anak Malang atau suatu SMA misalnya di sini dari UB misalnya saya. Tapi begitu datang, siapa yang bangga pada diri sendiri? Mereka kiri kanan lihat, enggak, saya enggak bangga kok. Nah itu yang berbahaya. Karena anak yang tidak ini ya lalu meniru orang lain, saya enggak seperti dia, saya enggak seperti dia. Jadi dengan rendah diri akhirnya timbul naluri agresivitas yang menggunakan segala cara supaya dapat perhatian itu. Gitu. Padahal kan kita coba ada 5 Rudi yang hebat. Ada Rudi Habibie, ada Rudi Hartono, Rudi Salam, Rudi Khairuddin, dan Rudi Hadi Suwarno. Ya. Mereka bilang kok saya nggak seperti Pak Habibie ya. Pak Habibie nggak bisa gunting rambut kok. Pak Habibie nggak bisa smash misalnya. Semua orang unik kan. Sama genius kan bukan nyanyi Einstein, bisa Pablo Picasso, bisa Mozart, bisa Beethoven, bisa Ronaldo, bisa Michael Jackson gitu. Jadi marilah temukan diri sendiri dan jadilah orang seperti yang kamu sendiri gitu. Saya dulu kan juga sampai nggak percaya diri, sampai bahasa Perancisnya minggat ke Jakarta, makanya jadi gelandangan, jadi apa. Tapi saya mencoba menemukan diri sendiri gitu. Oh ternyata saya bisa main sulap, oke. Saya bisa nyanyi, oh ya. Saya bisa dongeng, ya sudah. Saya nggak bisa masuk ke kedokteran, ya bukan berarti gagal. Jadi guru juga hebat, jadi pendongeng juga bagus, jadi babysitter juga bisa dan sebagainya. Jadi intinya setiap anak kalau bisa percaya pada diri sendiri, temukan mereka nggak akan mudah teralihkan pada sesuatu yang kemudian baper, jadi yang melakukan tindakan-tindakan yang negatif gitu. Itu yang sering saya jumpai ada di situ kebanyakan. Dan orang tua juga begitu, cenderung pilih kasih. Guru-guru juga begitu. Yang hebat, yang ranking, yang matematikanya tinggi. Yang pintar nyanyi, apakah nyanyi, apakah nari, apakah gambar. Padahal semua hebat di bidangnya masing-masing. Dan isi pendidikan kan bukan nyanyi iptek. Justru nomor 1 etika, itu yang penting. Kedua estetika, keindahan, cara berperilaku dan sebagainya. Baru ketiga iptek, keempat ya persatuan lah, yang mampu bekerja sama, dan kelima yang saya gunakan kesehatan, termasuk kesehatan mental. Itu lebih penting dari dunia pendidikan gitu. Itu saya kira yang saya temukan dari sekian lama jadi tukang ngomong anak ya. Anaknya orang tua kita dulu ya. Iya betul banget. Dan kalau boleh menyambung Kak Seto, kesehatan mental anak-anak remaja sekarang ini lebih banyak dipengaruhi oleh kehidupan relationship-nya, kehidupan berpacaran yang tidak tepat. Kak Seto, kehidupan circle-nya itu mereka stresnya di sana, sehingga mentalnya itu nggak sehat, bukan karena orang tua ya punya pengaruh di situ, tetapi sebenarnya durasi waktu anak di sekolah itu jauh lebih panjang daripada di rumah. Sehingga yang mempengaruhi adalah kehidupan di sekolah dan pertemanannya. Sehingga memang tadi saya sampaikan penting punya imunnya Kak Seto ya. Dan Kak Seto ini sebenarnya sejak awal itu mengimunisasi
sensasi kita dengan cerita-cerita lucu, cerita-cerita bahagia. Saya waktu kecil Kak Seto juga seperti ini. Saya sekarang 48. Kak Seto waktu saya ganti juga saya dulu waktu kecil TVRI ya Kak Seto. Sampai sekarang alhamdulillah saya bisa ketemu Kak Seto dengan kondisi yang saya telah lihat, dengan yang sama seperti ini, figur yang sama seperti ini. Menginspirasi selalu. Berarti tadi kalau boleh Lauren simpulkan, berarti kuncinya adalah gimana seorang anak itu bisa percaya akan dirinya dari segala sisi kemampuan, potensi dan segala macamnya gitu. Nah, kalau kita izin menyambung dengan kasus yang ada saat ini gitu, mungkin tadi sempat beberapa kali disinggung oleh Kak Bara terkait kasus anak SMP yang umur 13 tahun gitu yang diperkosa dan bahkan dibunuh oleh pacarnya. Yang punya usuk setelah kami coba baca beritanya, ternyata keinginan itu dipicu dari tontonan porno yang ditonton oleh pacarnya dan teman-temannya pada saat itu. Lalu berarti di situ ada keterhubungan antara bagaimana besarnya dampak dari apa yang kita tonton dengan apa yang kita laksanakan gitu. Kak Seto, mungkin dari kita mulai dari fenomena itu sendiri, seberapa besar sebenarnya dampaknya? Tadi mungkin sudah sedikit sempat disinggung, tapi secara detailnya dampak dari tontonan dan juga perilaku yang bahkan mengarah kepada pembunuhan itu seperti itu, bagaimana? Iya, memang anak-anak adalah pembelajar yang sejati. Dia belajar banyak. Dia bisa bicara ya dari belajar. Belajarnya dengan meniru, dengan menonton dan sebagainya. Nah, tetapi lingkungan belajar ini kan semakin luas sekarang ini. Bukan hanya dihadapi, tapi ya dengan media sosial dia bisa menjelajah apa yang terjadi di Kutub Utara, apa yang terjadi di Afrika, di Australia, Amerika, bisa saja. Nah, kembali tadi apa yang dikatakan Mas Bara tadi, saya panggilnya Mas aja ya. Pak dan Bu ini Kak. Kecuali jadi Kek. Saya kualat ya, saya kualat ya. Kak Seto juga manggil saya Kak loh. Gitu. Jadi tadi imun tadi betul sekali. Jadi apa ya, kita juga harus mempersenjatai ada daya tangkalnya gitu. Jadi dia bisa melihat betul, dan makanya tadi berbagai kecerdasan tadi selain sexual intelligence, tapi juga spiritual intelligence, ajaran agama dan sebagainya, itu memang salah satu untuk memperkuat imun. Dia bisa melihat ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk, itu harus bisa gitu, sehingga anak yang tidak mudah terjebak. Nah, itu semua memang bisa disampaikan. Kan kita bersaing sekarang, saingan orang tua banyak. Nah, orang memang lebih senang lihat YouTube dan sebagainya karena menarik, ada suaranya, ada warna-warninya, gerak. Nah, kalau orang tuanya kerjanya cuma ngomel, marah-marah terus, ya dia lebih lari ke sana gitu. Makanya kita sekarang harus bersaing jadi orang tua sahabat anak. Ada apa-apa lari ke orang tuanya, jangan lari ke YouTube, lari ke teman. Ya, mereka kan punya geng tuh, geng-geng anak frustrasi, geng-geng yang di rumah nggak dihargai. Makanya dengan tadi biasakan aku bangga padamu, kamu tuh hebat ya. Temukan positifnya, itu anak percaya diri dan paling nyaman ya dekat dengan orang tua. Anak akan menghindar orang yang menjelek-jelekan diri dan sebagainya. Dia akan terus dekat kalau orang tuanya memberikan apresiasi. Mungkin bisa ditambahkan juga ya, banyak korban-korban kekerasan seksual ataupun yang lain-lain, bahkan yang fenomena yang banyak terjadi juga di berbagai lingkungan, sekolah, keluarga, bullying. Bullying itu saya sempat dulu itu waktu kuliah, korban bullying itu kecenderungannya mereka itu non aseptif, nggak tegas sebenarnya, kurang aseptif, kurang pede seperti yang nggak saya bilang. Jadi perlu kita ajak, kita latihkan untuk lebih aseptif. Jadi mereka perlu mengenal hak-hak mereka. Mereka berhak untuk melindungi tubuhnya, mereka punya hak hidup, hak bicara, hak didengarkan, seperti tadi disampaikan Kak Seto juga di Sarina ya, di kantor psikologi di Sarina. Jadi kita tuh punya hak asasi kita. Dan kadang korban itu, klien-klien saya juga yang mengalami depresi, korban bullying, mereka nggak menyadari bahwa mereka punya hak-hak itu dan mereka harusnya bisa membela
membela hak-hak mereka supaya nggak dilantai sama orang lain. Mereka harus speak up, gitu. Berani untuk melindungi diri sendiri. Dan bullying sendiri, saya boleh namakan, bullying itu seringkali bukan orang lain yang membuli. Siapa? Kita sendiri. Dengan kata-kata apa? Aku insecure. Tanpa sadar kan? Stoknya yang Aduh, negatif. aku insecure, aku begini, aku begitu. Saya bilang sama anak-anak, fix. Engkau membuli dirimu sendiri. Kamu nggak perlu orang lain untuk terbuli. Nah. Siapa yang membuli? Yourself. Dengan cara apa? Insecure. Aku introvert. Fix. Anak sekarang yang self-diagnose. Melakukan loh, nggak apa-apa. Saya menulis buku-buku ini, tadi buku yang saya berikan Kak Seto, apa di beton atau di mobil? Ya, di mobil. Di mobil. Saya melakukan anak-anak untuk melakukan self diagnose dengan SAD, self analysis diagnostic. Itu betul, tetapi kita harus memberikan panduan dulu. Jadi harus ada pengantarnya untuk bisa masuk ke self diagnose. Karena yang terjadi hari ini adalah, kok mager gini ya, mungkin aku mungkin ada sakit apa gitu. Dia melakukan diagnosa yang salah sehingga dia menjadikan dirinya sebagai orang yang penganiaya, kayak orang yang mager. Itu kan mager itu adalah membuli diri sendiri. Kalau kita punya banyak potensi anak-anak, Kak Seto. Tapi dengan mager, aku lagi fix. Engkau sudah membuli dirimu sendiri. Nah itulah yang kita ajarkan ke anak-anak. Jangan kau membuli diri sendiri. Ya itu kaitannya juga dengan self-talk ya. Ya. Kadang-kadang kita meskipun anak-anak, bahkan orang dewasa pun kadang self-talknya itu negatif ke dirinya sendiri. Nah itu yang perlu diubah. Upayakan yang kita masukkan ke diri kita itu hal-hal yang positif, label yang baik gitu. Jangan melabel diri sendiri yang kurang baik. Kamu bodoh, ya udah Kak. Akhirnya kan kita nggak mau nggak peluang untuk berubah lebih baik gitu. Itu ya mungkin ditambahkan juga. Ya Bu, saya pernah melakukan satu penelitian terkait betapa dari dampak dari tontonan itu memang luar biasa. Karena kan dalam agama dan Islam kan hanya ada tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan sebenarnya menundukkan dari hal-hal yang Allah atau Tuhan tidak mau ya. Kan sebenarnya karena ciptanya Tuhan sama manusia, kan itu merusak dirimu. Contohnya seperti di Profesor Emoto, memang selalu Emoto, bahwa dari air ajaib yang dikasih pesan terima kasih, itu kan dia sangat indah dan ya melulu karena pesan positif. Nah ini termasuk tontonan kan pesan-pesan, apakah dia memilih yang positif atau negatif. Taruhlah tidak pakai agama, bahwa memang semua hal yang kita lihat kalau dia itu negatif pasti akan merusak diri kita. Sepertinya molekul air yang dapat pesan negatif dia akan rusak, ya kan? Dan ketika dia memasukkan hal-hal yang positif, tontonan tadi itu jangan memberikan keindahan, kecemerlangan. Nah itu yang harus dipahami oleh anak-anak, termasuk diajarkan ke eksperimen. Jadi saya tuh pernah nasi ditaruh, ada 7 nasi itu di pojok di beberapa ruangan, dikasih pesan positif selama seminggu, pasti kan dia akan basi ya. Tapi ada satu nasi yang kita berikan pesan positif, dia jadi karat, tidak basi. Yang dimaki-maki itu menghitam. Nah, kalau anak seluruh di kelas sudah diajak seperti kan dia percaya, oh ya benar ya, itu bisa merubah. Tetapi pesan positif ini bukan sesuatu yang selalu memuji anak, itu bukan. Iya. Tapi pesan positif itu adalah lahir dari ketulusan, doa. Ya. Kita melihat anak kita nggak baik, jangan pernah bilang kamu bodoh atau dimarah-marah, tetapi doakan, kan? Kita berdoa. Misalkan, semoga ibu berdoa kamu jangan gitu lagi ya. Bahwa ini ABCD ini tidak benar. Tapi saya selalu berdoa kamu menjadi baik lagi. Jadi bukan umpatan. Karena itu kan anak akan bisa dan mungkin melakukan dia akan rusak. Untuk menatanya lagi butuh sesuatu effort lagi untuk itu. Tapi makanya kenapa kalau ke kiai dikasih minum kan, dikasih doa kan, itu udah didoain sama kiai, kasihin ke anak. Makanya kalau ibunya sendiri yang doain, harusnya ibunya maksa kita kasih baca doa-doa ya yang positif, bahwa anak saya ini sebuah
sebuah keajaiban Tuhan bahwa tidak hanya berdoa itu ibadah iya, tetapi semua hal yang orang tua ini masukkan ke dalam apa yang anak makan, dia ketemu bagaimana, itu juga melindungi anak-anak kita. Ya, itu yang begitu bahwa jangan cuma yang nonton ini ya pornografi itu dosa, nggak bisa. Nggak boleh, nggak bisa. Nggak masuk gitu kan. Tapi harus kasih alasan logis. Dan ini loh, ayo coba ini ada nasi ya, kamu taruh ini gimana? Kayak anak saya itu yang perempuan yang penulis tadi, Kak Seto. Kebetulan bukunya tadi saya kasihkan Kak Seto, umur 17 tahun sudah nulis buku, 250 halaman, 100 tips mengenali diri. Jadi anak saya itu hukuman benar ya? Itu hukuman Kak Seto. Jadi nulis buku itu hukuman. Jadi saya menghukum anak saya yang punya circle nggak bagus dengan nulis. Akhirnya dia nulis buku. Dan 2 bulan itu tidak boleh pegang HP. Jadi saya melakukan pengajaran nggak bukan Mbak Ade, Kak Seto. Saya melakukan pengajaran yang mungkin berbeda dengan yang sudah ada. Karena saya menggunakan teori-teori skepticism. Jadi skeptik dulu untuk menemukan hasil yang positif. Ini yang saya terapkan pada keluarga dan anak-anak. Karena seluruh alam semesta ini, dunia ini pun, bahkan kehidupan kita itu diciptakan dengan skepticism. Skepticism itu bukan berpikir negatif, tapi skeptif selalu bertanya-tanya, ini benar atau enggak? Ini betul atau enggak? Satu contoh, kita mau pergi ke Malang, kita mau pergi ke Surabaya, kita naik motor, dan kita nggak berpikir kalau bensinnya cuma 1 liter, nanti nyampe apa enggak ya? Kan kita selalu berpikir seperti itu skepticism. Ini motor ini nyampe apa enggak di Surabaya? Itu cuma 1 liter, bawa duit lagi deh, kita positif jadinya. Itu yang kami lakukan. Jadi saya melakukan metode pendidikan yang dengan banyak sekali skepticism, sehingga endingnya adalah anak-anak menemukan dirinya yang positif. Karena selalu kita, nanti kalau kamu begini nanti jadinya begini, ayo berubah. Allah pun juga melakukan skepticism terhadap manusia, makanya diciptakanlah neraka. Karena Allah nggak yakin semuanya masuk surga, ciptain neraka dulu, masukin, saking cintanya Allah, hasilnya positif, masuk surga semua. Nah, ini adalah circle yang saya terapkan di anak-anak untuk membentuk positive 5 melalui skepticism. Dan jarang orang-orang yang melakukan itu, karena positif ya memang bagus. Nah seringkali anak-anak ini, anak saya menjadi korban positif 5 dari teman-temannya. Oh kamu naik, kamu pintar, kamu bisa. Lomba nggak pernah bisa, nggak pernah juara, nggak pernah menang. Kenapa? Karena teman-temannya ini melakukan afirmasi positif secara tidak proporsional. Kamu pintar, kamu lomba pasti menang dan yang lain. Itu nggak pernah lomba, lombanya nggak pernah menang. Sehingga begitu nyampe di saya, aku bilang ini checklist, ini kelemahanmu di sini, ini sudah perbaiki ini. Endingnya positif. 1 bulan kemudian dia juara Kak Seto. Bahasa Inggris, speech di bahasa Inggris dia mulai menang karena menemukan dirinya yang negatif tadi. Supaya dia ini diperbaiki, jadinya nilainya positif. Tapi evaluasi. Nah, ini yang kita sebut sebagai self analysis diagnostic atau apa gitu ini, self diagnostic ya. Tapi harus proporsional. Anak-anak sekarang tidak diajarkan secara proporsional, hanya diajarkan ke global besarnya saja, terus silakan. Sehingga memang betul perilaku hari ini adalah apa yang kau pikirkan akan kau ucapkan, apa yang kau ucapkan akan kau lakukan, apa yang kau lakukan setiap hari akan menjadi watak dan karaktermu. Nah kalau yang kita lihat, ilmu pengetahuan pengalaman kita, anak-anak ini menjadi hal yang buruk di wawasan kita, jadinya kepikiran, mulutnya memang jelek, perilakunya jelek, jadilah habituasi jadi watak dan karakter. Sehingga perlu memang orang tua kami berusaha untuk mendampingi anak-anak Kak Seto, dan kami mengajarkan di parenting, coba deh dampingilah anak-anak besar yang dampingi. Semakin besar semakin ini. Yang lucu adalah orang tua nggak perlu Kak Seto, ini temuan kami di lapangan, banyak orang tua yang tidak memeluk anaknya. Jarang. Tidak memeluk anaknya, sehingga anak ini menjadi sakit mentalnya. Ketemunya di mana? Waktu parenting, bukan parenting, waktu kami mendampingi anak-anak. Coba nanti pulang, peluk ayahnya, peluk ibunya, peluk nangis, kejerak gitu. Umur kelas berapa? SD kelas 4-5.
Kenapa aku nangis? Bapak saya nggak mau dipeluk, mama saya nggak mau dipeluk. Saya ikut nangis Kak Seto. Kenapa? Karena ini adalah sebuah kedekatan yang naluri ya, yang intim antara anak dan orang tua. Intim itu bukan berarti melakukan ini sekali lagi kesalahan deskripsi yang di deskripsinya salah. Jadi intim itu adalah melakukan aktivitas bersama-sama dengan kedalaman makna, bukan melakukan aktivitas persagamaan. Anak anak kelas 4 SD nangis gara-gara disuruh nggak pernah dipeluk orang tuanya. Bapak saya nggak pernah mau, saya nggak pernah peluk. Kok gitu ya? Wes saya peluk sama Bu Sita. Kita ngobrol lah, itu fenomena ini. Makanya kenapa anak-anak itu gede jadi sakit dan jarang dekat dengan orang tuanya. Gara-gara sejak kecil orang tuanya sudah tidak sudah jaga jarak. Kan lucu ya Kak Seto ya, orang tua jaga jarak sama anak lucu. Nah yang jadi ini buku yang kedua kami buat Kak Seto 100 tips menjadi orang tua yang baik bagi anak. Yang buku kedua ini nyambung 100 tips menjadi anak yang baik di keluarga. Jadi nyambung. Jadi orang tuanya dia baca ya kata anak saya, biar orang tua itu tahu bahwa anak-anak ini sebenarnya sudah jauh dari orang tuanya dan mereka juga bisa jadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya. Bagi anak-anaknya, biar anak-anak ini tahu Pak, biar mereka tuh nggak gengsi untuk memeluk orang tuanya, biar mereka nggak gengsi untuk dekat dengan orang tua. Karena fenomenanya yang terjadi remaja dan itu yang jadi banyak masalah mental di remaja salah satunya. Kita mulai dari ini tadi ya, bagaimana dampak dari tontonan kepada mental. Sekarang kita sudah banyak banget belajar sampai gimana tips jadi orang tua, satu tips sampai yang buku yang tadi sudah ditulis oleh narasumber kita. Nah, namun jika kita boleh sedikit kembali ke kasus tadi gitu ya, 4 pelaku, satunya umur 16 tahun, 3-nya 12 dan 13 tahun, yang akhirnya hanya satu pelaku yang dimasukkan ke dalam lapas anak karena yang lain belum cukup umur gitu ya. Jadi yang 3 lainnya itu dimasukkan ke balai rehabilitasi. Biasanya ditunda. Ya maksudnya. Iya, ditunda. Lalu sebenarnya bagaimana efektivitas dari lapas anak kalau balai rehabilitasi ini, kalau menurut perspektif dari narasumber kami mungkin kita bisa Pak Surya Iya, kan kita ada 2 undang-undang. Pertama adalah undang-undang perlindungan anak, hanya untuk melindungi anak, dan ini hukuman lebih diutamakan pada pelaku-pelaku dewasa, yaitu melakukan kekerasan terhadap anak maksimal 3 tahun 6 bulan penjara. Kalau yang melakukan orang tuanya ditambah 1/3 lagi dan seterusnya. Nah, kemudian juga ada undang-undang sistem peradilan pidana anak. Ini adalah kalau anak, kan ini anak istilahnya berhadapan dengan hukum, dan ada juga anak yang berkonflik dengan hukum. Anak berhadapan dengan hukum umumnya adalah korban, yang berkonflik dengan hukum adalah pelakunya. Nah, pelaku ini bagaimanapun juga harus diposisikan juga sebagai korban dari lingkungan yang tidak kondusif, yang kemudian menjerumuskan mereka menjadi pelaku-pelaku kekerasan. Jadi setiap anak kan juga mengembangkan agresivitasnya kan. Nah, agresivitas ini bisa melahirkan karya baru kalau didorong suatu motivasi yang kuat, energi yang kuat, tapi untuk menghasilkan suatu daya cipta. Jadi mungkin jadi penyanyi, kemudian jadi pemusik, atau jadi pelukis, atau jadi apapun yang arahnya berprestasi atau di bidang akademik. Tapi yang tidak mendapatkan pengarahan atau lingkungan yang contohnya adalah justru kekerasan, yang menjadikan mereka menjadi pelaku-pelaku kekerasan tadi. Nah, intinya hukumnya tidak berdasarkan balas dendam. Hukuman diberikan itu adalah yang edukatif, yang membuat perilaku ini tidak akan terulang lagi. Maka sekarang bukan lapas anak, karena lapas kan diambil lembaga pemasyarakatan bagi dari penjara kan. Dulu penjara sama penjara anak. Nah, kemudian ada lapas anak. Nah, sekarang namanya lembaga bukan lembaga pembinaan khusus lembaga pembinaan LPKA, lembaga pembinaan khusus anak. Jadi dibina secara khusus
Nah, arahnya juga yang serba positif, tetap mendapatkan haknya untuk ketemu orang tuanya, haknya untuk mendapatkan pendidikan, melanjutkan sekolah, jadi tidak langsung putus sekolah, langsung dia dalam keadaan seperti tahanan, kerangkeng dan sebagainya. Arahnya begitu. Jadi intinya adalah supaya sesuai dengan tahap usia anak, karena dianggap memang nilai perkembangan moral anak belum mencapai sehingga dia tidak bisa membeli 17, maka sekarang ininya adalah RPKA tadi. Oke, sekarang mungkin udah. Saya mau tanya personal nih, mungkin untuk tips mahasiswa, mungkin Kak Seto punya nggak sih tips untuk kita tuh menjaga keseimbangan kesehatan mental dengan tuntutan akademis? Iya, karena sering sekali sumber stres kita adalah tuntutan akademik itu sendiri gitu ya Kak Seto. Iya. Ya, itu tadi seorang kalau bisa ditempatkan dalam nuansa yang aman secara psikologis. Jadi aman ini tidak ada tekanan-tekanan atas nama tadi akademik. Bahwa seorang bisa saja berprestasi hebat pada usia yang lebih awal sudah sarjana. Ada beberapa yang sukses setelah beberapa usianya juga lebih lanjut. Nah, mungkin perlu diajarkan kepada generasi muda untuk bukan hanya berani sukses, tapi juga berani gagal. Bahwa gagal itu wajar, gagal itu normal, gagal itu justru awal dari kesuksesan. Banyak mereka yang mungkin mungkin terlambat lulusnya, terlambat mungkin mencapai tuntutan akademik, tetapi dalam situasi yang sudah siap lebih matang, akhirnya justru bisa memberikan lompatan-lompatan yang lebih gemilang gitu. Saya menemukan juga beberapa teman misalnya yang dulu prestasi akademiknya bagus, tetapi ya sudah kemudian nggak jelas arahnya, setelahnya menjadi pengangguran dan sebagainya. Tapi mungkin yang mereka tidak terlalu bagus, tapi mungkin kritis, mungkin kreatif, mungkin juga banyak kegiatan yang lain, akhirnya justru bisa mengukir prestasi yang lebih gemilang dari yang prestasi akademik dari awal itu bagus begitu. Artinya harus dilihat bahwa sukses bukan segala-galanya pada unsur-unsur tadi, kalau tadi ipteknya tadi, ada unsur etikanya, ada unsur estetikanya, unsur kesehatan fisik dan mentalnya dan sebagainya. Nah, mungkin sobat B Radio yang lagi stres tuntutan akademik ya, mungkin emang cari passion juga ya, tadi yang seperti dikatakan jangan terlalu fokus ke tentang kelemahan ya. Namun kita sudah cukup panjang membahas terkait mental health dan juga kekerasan seksual tadi sempat gitu. Pastinya Sobat Radio sudah belajar banyak hal ya dari narasumber kita yang ada di sini. Namun sebelum kita menutup sesi ini, apakah ada pesan khusus yang ingin disampaikan kepada anak muda sekarang? Iya, pesan saya tadi itu tadi. Jadi bukan sombong, tapi banggalah pada diri sendiri. Artinya bangga pada diri sendiri, tetap rendah hati, tetap sopan, tetap belajar dengan keras, memotivasi diri sendiri, dan salah satu juga kekuatan yang bisa dipakai. Jangan serba menyalahkan diri, wah saya nggak bisa apa-apa, apa istilahnya Mas Bana tadi, insecure, segala macam itu, tapi poin percaya diri. Jadi kalau bisa mensugesti diri sendiri, kamu hebat, aku bangga pada kamu, lari di luar, tapi mungkin dia cepat lawan. Aku teratur aja sesuai dengan kemampuanku, tapi aku sampai ke tujuan. Jadi dengan begitu, mudah-mudahan setiap remaja, setiap mahasiswa bisa meraih kesuksesan dengan lebih gemilang. Ya, jadi kalau kita di psikologi juga terkait dengan psikologi positif itu ada juga namanya self love. Terkadang kita lupa untuk mencintai diri kita sendiri. Mari kita rawat diri kita, mari kita gali potensi kita. Tadi terkait dengan mahasiswa ya, punya tugas-tugas. Setiap orang itu ada tugas perkembangan masing-masing, dari anak-anak sampai lansia itu punya tugas perkembangan masing-masing.
kita upayakan penuhi perkembangan kita itu supaya kita nanti sampai usia lansia seperti Kak Seto bisa tetap produktif, tetap belum ya. Masih 30. Saya kalau lihat Kak Seto tuh teringat dengan bapak saya 70. 11-12 usianya sama beliau. Sama 30. Sama-sama aktif juga, masih suka olahraga lari gitu seperti Kak Seto. Nah, ini contoh realnya ya di Indonesia, sosok seperti Kak Seto yang pernah gagal, pernah jadi gepeng, pernah jadi apa, tetapi akhirnya Kak Seto itu bisa bangkit, bisa rise gitu. Meskipun nggak kuliah di kedokteran, tetapi akhirnya menemukan di psikologi ini ternyata dunianya gitu. Bahwa bersyukur, kita perlu bersyukur, grateful dengan apa yang kita punya, dan kita tingkatkan lagi potensi kita, gitu. Self love, dan juga penting untuk memaafkan diri sendiri. Kalau dari Ibu Ade kuncinya adalah self love. Karena yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri, kita nggak bisa kontrol orang lain. Silakan Pak Bara. Ya, sebenarnya saya nggak mau ngasih luar biasa. Kak Seto tadi sudah sudah mewakili kita semua sebenarnya. Ini saja jika boleh saya ingin menyampaikan berbasis Fuluci bahwa jika kau ingin bahagia, hidup nyaman, tenang, temukan pasangan yang tepat untuk dirimu. Karena pasangan yang tepat akan menjadikan hidupmu lebih bahagia, berwarna. Tepat bukan berarti ganteng, tepat bukan berarti kaya, tepat bukan berarti pintar, tapi pilih seorang yang sampai tua bisa menemanimu tertawa. Luar biasa. Jadi kalau dari saya, karena sebagai ketua Aliza Hadijah ya, Aliza Hadijah ini Hadijah kata Pak Habibie bahwa kenapa setelah Ismi hadir itu bukan membuat perempuan Ismi, tetapi adalah pengusaha muslimah. Bahkan beliau mengatakan seluruh orang di Indonesia harus menjadi pengusaha. Perempuan Indonesia adalah pengusaha. Kenapa? Karena perempuan itu, karena pengusaha itu adalah profesi yang paling fleksibel bagi seorang ibu, bagi seorang istri. Jadi untuk perempuan Indonesia adalah pengusaha agar dirimu bahagia dan juga mandiri, karena ibunya adalah pusat dari segalanya. Ibu yang bahagia akan melahirkan anak-anak yang bahagia. Ngobrol sama seorang orang yang sangat ahli di bidangnya, yang sangat menginspirasi juga ya. Tapi mungkin waktu kita udah mulai sore ini, udah mau malam ya, dari siang tadi. Wawancara juga, iya. Mungkin dari Lauren. Iya, terima kasih banyak kami ucapkan kepada narasumber kami, Kak Seto, Ibu Ade, Ibu Sita, dan juga Pak Bara. Terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama dengan kami dan juga Sobat UB Radio yang ada di sini. Dan juga terima kasih banyak Sobat UB Radio yang sudah masih stay di sini yang untuk berdiskusi bersama dengan narasumber ini. Namun sayang sekali waktu kita sudah terbatas seperti yang sudah disampaikan oleh Nica tadi. Saya Lauren Barus dan Saya Nica, pamit undur diri. terima kasih.